Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Satiyah, NIM T 2018-1017 dari kelas PAI A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru. Tentunya di sini tidak asing lagi dengan kata-kata kepala sekolah. Apa sih kepala sekolah itu? Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kualitas pendidikan atau memiliki tugas memimpin suatu lembaga dalam proses belajar mengajar. Adapun fungsi kepala sekolah yaitu memandu, menuntun, membimbing, memberi, dan membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, dan menjalin komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian ada peran kepala sekolah, ada 7. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dan yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Dimulai dari yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah sebagai edukator harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme kependidikan. Dimulai dari membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan, membimbing peserta didik, dan mengembangkan tenaga kependidikan, serta mengikuti perkembangan iptek dan memberi contoh mengajar yang baik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Pada hakikatnya adalah suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, membimbing, dan mengendalikan usaha para anggota serta mendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, kepala sekolah harus memiliki keterampilan membuat perencanaan, keterampilan, dan melakukan pengendalian dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Jadi, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab terhadap administrasi peserta didik, mengelola kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi kearsipan, serta mengelola administrasi keuangan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu seorang guru memiliki dan mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian tingkat kinerja pendidik menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah para tenaga kependidikan agar tidak melakukan penyimpangan dan berhati-hati dalam melakukan kependidikan. Kemudian yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai seorang leader. Jadi di sini kepala sekolah harus bisa menjadi contoh yang lebih baik dari kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan yang profesional. Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, mengambil keputusan, berjiwa besar, emosi stabil, dan teladan. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, kemudian mencari gagasan baru, memberi teladan kepada tenaga kependidikan, dan mengembangkan model-model pembelajaran. Yang ketujuh, yang terakhir, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah juga harus memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para tenaga kependidikan dalam melakukan tugas.
agar proses belajar mengajar menjadi semangat dalam mengajar peserta didik dan menjadikan pembelajaran yang efektif. Kemudian di sini tentang kompetensi pedagogi guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan. Jadi kompetensi seorang pendidik juga meliputi mengelola pembelajaran peserta didik dalam kemampuan untuk memahami peserta didik dari karakteristik, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar seperti halnya mengukur potensi dan perbedaan peserta didik. Yang kedua, kemampuan membuat perencanaan pembelajaran, yaitu membuat perencanaan pembelajaran dari identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini mencakup pretest, proses, dan post-test. Yang keempat, kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar. Untuk apa sih pembelajaran harus dievaluasi? Yaitu agar bisa melakukan perbaikan terhadap peserta didik. Yang kelima yaitu kemampuan mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi seperti penyaluran bakat melalui ekstrakurikuler, pengayaan remedial, dan bimbingan konseling. Sekian penjelasan dari saya tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi pedagogi seorang guru. Saya mohon maaf apabila ada salah dari perkataan, tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.